mengungkap sejarah kedatangan nenek moyang suku Supe Ndelevoa dari Minangkabau. Menurut tokoh sejarah asal Poka, Matius Antal, bahwa nenek moyang suku Supe awalnya datang dari Minangkabau. Matius menjelaskan bahwa nenek moyang yang bernama Ndelevoa datang menggunakan perahu dari Minangkabau. Ketika Ndelevoa tiba di Manggarai, ia memilih tinggal di bawah kaki gunung yang saat ini bernama Pocolikang. Selama bertahun-tahun, Ndelevoa tinggal di kaki gunung atau Pocolikang, yang saat ini tempat Ndelevoa tinggal tersebut bernama Bangka Supe di Lolang, Kecamatan Satar, Mese Utara. Awal mula tinggal di Bangka Supe, ia tidak memiliki rumah. Ndelevoa hanya tinggal di goa batu alam. Setelah beberapa tahun tinggal di goa, ia kemudian menikahi salah satu wanita asal Weol Cancar. Hasil pernikahan dengan gadis asal Weol, lahirlah dua putra Ndelevoa yang bernama Cuar dan juga Kambar. Setelah Ndelevoa memiliki anak, mereka kemudian membangun sebuah rumah di Bangka Supe. Pada era kehidupan Ndelevoa, mereka semua hidup dengan penuh kesederhanaan, termasuk makanan pokok yang mereka makan yaitu daging mentah dan juga daun-daunan yang bisa dimakan. Itulah mengapa badan mereka bentuknya berbulu. Ketika di Bangka Supe Lolang sudah mulai banyak penghuni, saat itu Ndelevoa mulai bangun rumah besar yang kemudian dijadikan rumah gendang pertama suku Supe. Pada proses bangun rumah itu, ada kejadian yang menimpa korban. Kayu giro yang dipakai sebagai tiang nok atau siribongkok patah, sehingga ada korban pekerja yang meninggal. Kematian yang disebabkan kecelakaan disebut dalam istilah Manggarai Darataa. Itulah mengapa suku Supe di seluruh Manggarai hingga kini pantang menggunakan kayu giro tersebut, atau istilah Manggarainya irang aju giro atau irang ceki. Setelah Cuar dan Kambar memasuki masa dewasa, Ndelevoa menyuruh mereka untuk pindah atau tinggal di Ajang yang saat ini nama Desa Bangka Ajang, Rahong Utara. Alasan pindah ke Ajang karena di Bangka Supe sudah mulai padat, sedangkan di Ajang masih berstatus hutan saat itu atau belum ada penghuni. Cuar dan Kambar langsung bergegas menuju Ajang, Desa Bangka Ajang. Sebelum membangun rumah, mereka terlebih dahulu menyiapkan tempat bangun rumah dan menebang hutan yang kayunya dipakai untuk bangun rumah. Selama bertahun-tahun, Cuar dan Kambar tinggal di Ajang. Saat itu belum ada kampung Pau, Poka, dan juga Redong. Wilayah di kampung tersebut saat itu masih berstatus hutan.
Setelah dibangun rumah gendang di Ajang, Cuar dan Kambar serta beberapa warga yang tinggal bersama mereka saat itu membuat upacara besar Paki Kaba. Itu adalah bentuk penyambutan terhadap ayah mereka, Ndelevoa, dan juga syukuran atas dibangunnya rumah gendang Supe Ajang. Beberapa tahun, Cuar dan Kambar tinggal bersama di Ajang. Mereka kemudian menyepakati untuk salah satu di antara mereka pindah tempat tinggal untuk menguasai lahan di beberapa wilayah. Akhirnya disepakati Cuar yang selaku anak sulung menginginkan untuk menjaga hutan yang berlokasi di Kampung Poka, Desa Betentubi. Karena kedatangan Cuar waktu itu untuk menebang hutan atau Poka Puar untuk dijadikan kebun, nama tempat itu kemudian menjadi Poka yang berasal dari kata Poka Puar. Cuar kemudian bangun beberapa lumpung atau kampung kecil di Lingkopoka sambil menjaga kebun karena sudah banyak tanaman yang ia tanam. Ia kemudian menetap di Lingkopoka dan menjadikan itu kampung ketiga suku Supe setelah Kampung Ajang. Selama tinggal di Lingkopoka, ia selalu hidup berbarengan dengan roh halus atau istilah Manggarainya darat. Saat itu, mereka saling membantu satu sama lain. Ketika Cuar ingin membuat compang dari atau tempat berjemur, ia meminta bantuan roh halus atau darat untuk mengangkat batu-batu besar. Roh halus kemudian melayani permintaan Cuar. Permintaan tersebut memiliki syarat, yaitu kalau roh halus mau buat tempat atau rumah tinggal, maka Cuar harus membantu angkat kayu besang karena roh halus atau darat tidak bisa mengangkat benda kecil. Roh halus kemudian memulai bangun compang. Sesuai kesepakatan bahwa saat darat sedang bekerja, tidak boleh satupun anjing milik Empo Cuar yang ada di dekat mereka, sebab mereka sangat takut dengan anjing. Proses pengerjaannya sudah masuk tahap penyusunan batu. Batu-batu besar yang tidak bisa diangkat oleh manusia bisa diangkat oleh darat. Pada suatu malam, saat darat sedang bekerja, Empo Cuar bangun dari tidurnya untuk buang air kecil. Dari dalam rumah, ia buang air kecil. Saat itu, air kencing yang jatuh ke kolong rumah mengenai papan, sehingga bunyinya didengar oleh darat atau roh halus yang sedang bekerja. Darat yang sedang bekerja berpikir bahwa itu anjing milik Empo Cuar yang sedang menghitung jumlah mereka yang bekerja. Mereka kemudian berlari. Pengerjaan compang tidak selesai 100%. Compang tersebut tampak hingga saat ini yang bernama compang Poka. Sejak saat itu, Empo Cuar tidak lagi berhubungan dengan roh halus. Lama menikmati masa muda, Empo Cuar dan juga Kambar akhirnya menikah. Empo Cuar menikahi perempuan asal Pelas, Kecamatan Cibal Barat. Hasil pernikahan itu memiliki 2 anak yang bernama Lelap dan juga Tembang. Sedangkan Kambar, adiknya Cuar, memiliki 2 anak yang bernama Wongko dan juga Dook. Ketika Lelap dan Tembang sudah dewasa, ayah mereka, Cuar, kemudian membagi tugas untuk menjaga kebun. Lelap, anak sulung, bertugas untuk menjaga kebun di Poka, dan Tembang ditugaskan untuk menjaga kebun batas barat wilayah yang mereka kuasai, yakni Redong. Setelah kedua anak Empo Cuar memiliki istri, Empo Cuar akhirnya menyuruh Tembang, anak bungsunya, untuk tinggal di Redong. Dan sejak saat itu, kampung Redong mulai terbentuk. Sedangkan Lelap tinggalnya di Poka. Dari sejarah itu menerangkan bahwa kampung Redong dan Poka hubungannya adalah adik kakak atau ACKE.
Sementara itu, Kambar yang tinggal di Ajang juga membagi tugas kepada dua putranya yang bernama Wongko dan juga Dook. Wongko diperintah untuk tetap bertahan di Ajang, dan Dook ditugaskan untuk menjaga wilayah yang saat ini bernama Kampung Pau. Dari sejarah itu menerangkan bahwa suku Supe Kampung Ajang, Pau, Poka, dan juga Redong adalah satu garis keturunan. Menyebarnya suku Supe di beberapa kampung itu bukan perkara mudah sebab melalui proses yang sangat panjang. Penjelasan terkait awal mulanya kedatangan nenek moyang suku Supe ini hanya sampai pada masa kehidupannya Empo Lelap dan juga Tembang untuk Poka Redong, serta Wongko dan juga Dok untuk Pau dan juga Ajang. Terkait garis keturunan serta perkembangan selanjutnya suku Supe akan dibahas pada mengungkap sejarah bagian 2 berikutnya. Sejarah ini bersumber dari salah satu tokoh sejarah asal Poka yang bernama Matius Antal. Ia lahir di Poka tahun 1932. Sejarah ini adalah versinya sesuai pengetahuan yang ia dapat dari nenek moyangnya juga. Gambar yang dipakai dalam video ini hanya sebagai ilustrasi atau untuk menggambarkan kehidupan di masa itu dulu. Bila mana terdapat kesalahan atau kekeliruan dari sejarah ini, mohon dimaklumi. Saya berharap bila ada versi lain dalam sejarah kedatangan Delevoa, nenek moyang suku Supe, silakan dibuat atau dibagikan agar kita generasi muda bisa memperoleh pengetahuan tentang sejarah suku Supe. Satu yang menjadi pesan buat kita generasi muda, khususnya generasi muda suku Supe, bahwa mempelajari sejarah adalah hal yang sangat penting. Budaya lahir dari sejarah. Tanpa ada sejarah, budaya tidak ada. Jangan sampai hubungan adik kakak sesuai isi sejarah dibuat pecah belah dengan tindakan yang membuat hubungan dalam sejarah itu hilang. Semoga sejarah ini bermanfaat bagi kita dan keturunan Supe lainnya ke depan. Ingat akan sejarah, ingat akan budaya.